Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bro juga Kang Bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang hasil praktis MotoGP. Dan ini adalah hasil 10 besar yang masuk ke dalam Q2 ataupun kualifikasi kedua untuk menentukan starting gridnya. Yang pertama pastinya adalah Franco Morbidelli ya. Di sini dia menunjukkan membara, dia lagi ganas karena ditonton oleh gurunya Valentino Rossi, karena jika tidak kompetitif akan ditendang oleh gurunya sendiri. Kayaknya sih gitu ya. Karena di praktis di 2 menit terakhir dikirain tidak ada yang tercepat lagi, ternyata Franco Morbidelli langsung saja melesat secepat kilat gitu ya. Tidak ada yang bisa mengungguli Morbidelli lagi gitu ya. Tidak ada yang bisa mengungguli Morbidelli lagi karena memang waktunya sudah habis praktis tersebut. Di sini pastinya Morbidelli akan membuktikan bahwa dia masih kompetitif, karena memang mendengar rumor dari gurunya yakni Valentino Rossi, dia ingin Pedro Acosta. Ia ingin Pedro Acosta menjadi timnya ataupun bergabung dengan timnya. Dikarenakan jika tidak kompetitif pastinya Morbidelli ditendang, karena Pedro Acosta ini adalah seorang anti Marquez gitu. Jadi inilah cocok untuk Valentino Rossi seperti itu ya. Karena memang otomatis di 5 besar ini dikuasai oleh Ducati ya. Yang pertama adalah Morbidelli, yang kedua Pecco, yang ketiga Marquez, yang keempat Fabio Di Gia, yang kelima Alex Marquez. Jadi pastinya seperti yang sudah saya bilang, prediksinya adalah Marquez pastinya adalah kubu Ducati yang akan menguasai posisi 5 besar. Tapi kan ini hanya hasil praktis, tapi kan tidak tahu kalau nanti kualifikasi mah mungkin akan berbeda. Mungkin Pecco Bagnaia yang akan posisi pertama starting gridnya, dikarenakan Pecco memang ini adalah sirkuit favoritnya dari Pecco Bagnaia. Dan ini hanya hasil praktis, dan ini masih bisa berubah nanti di kualifikasi untuk menentukan grid, dan juga masih bisa berubah untuk hasil sprint race-nya seperti itu. Di sini Morbidelli memang membuktikan bahwa dia bisa kompetitif seperti di sebelumnya gitu. Seperti sebelumnya dia itu bisa podium 3 gitu ya. Sebelumnya Franco Morbidelli bisa podium 2 atau 3 ya, dia bisa mengalahkan Pecco. Daripada itu Franco harus terus kompetitif agar tidak ditendang tidak ditendang oleh Valentino Rossi, gurunya sendiri. Jadi ini adalah MotoGP sekarang itu emang harus kompetitif. Kalau tidak kompetitif ya dibuang gitu. Maksudnya ditendang, karena ya harus kadang memang di MotoGP ini lebih mengutamakan rider muda yang berbakat dan yang masih kompetitif seperti itu. Yang kedua itu adalah Pecco Bagnaia. Walaupun Pecco di sini dieluk-elukan sebagai seorang rider ataupun seorang yang akan mengalahkan Marquez di sirkuit Qatar yang adalah sirkuit Losail favoritnya Pecco, tapi di sini malah kalah sama rekan seperguruannya Padepokan gitu ya, si Franco Morbidelli. Tapi di sini Pecco memang bisa tercepat ya, sebelum 2 menit praktis berakhir Pecco memimpin, tapi disalip lagi sama Franco Morbidelli. Dan Marquez di sini memang dia juga bangkit gitu ya, tapi memang Pecco juga lebih kelihatan karena memang Pecco ini adalah Valentino Rossi juga menonton, karena memang dia ini adalah sirkuit favoritnya Pecco Bagnaia. Tapi apakah nanti Pecco bisa gitu ya membuktikan diri bahwa dia memang sangat gacor di sirkuit Losail ini, atau akan kalah sama Franco Morbidelli rekan seperguruan, atau sama Marc Marquez, atau sama Alex Marquez. Jadi di sini Pecco harus harus lebih percaya diri karena dia menang di MotoGP Amerika. Tentu saja kata Pecco dia percaya diri untuk bisa menang lagi, menyapu bersih di MotoGP Qatar Losail ini. Tapi itu tidak akan mudah seperti itu Ferguson gitu ya, karena memang di sini ada Marc Marquez, juga ada Franco Morbidelli rekan seperguruannya, ada Alex Marquez yang mungkin akan menjegal Pecco Bagnaia. Jadi Pecco juga harus berhati-hati gitu terhadap rekan-rekan tim Ducati lainnya gitu ya, rekan-rekan tim sebelah seperti itu ya, kubu Ducati juga. Karena di sini Pecco harus konsisten gitu ya. Dia harus konsisten untuk terus bisa menjaga poin, karena jika tidak bisa dia akan kehilangan Jordannya gitu. Karena memang Marc Marquez juga mengincar Jordan ke-9-nya. Jadi Pecco Bagnaia juga harus waspada. Jadi dia juga pastikan lagi panas nih. Pecco lagi membara, dia harus membuktikan diri bahwa dia tidak kalah dengan Marc Marquez. Kalau Marc Marquez memang harus Marc Marquez itu kan kecerobohan dia gitu yang membuat dia ini jatuh. Dan pastinya Marc Marquez akan bangkit lagi di Qatar ini, walaupun ini bukan sirkuit favoritnya Marc Marquez, tapi
Marc Marquez membuktikan bahwa dia bisa masuk 3 besar. Ini alarm bahaya juga bagi Pecco Bagnaia dan juga tim-tim pembalap-pembalap Ducati lainnya. Apalagi Pecco Bagnaia dan juga Franco Morbidelli ditonton oleh gurunya gitu. Jadi ya harus semangat gitu. Kalau tidak nanti kalah sama Marc Marquez gitu. Dan Marc Marquez juga disupport sama gurunya Valentino Rossi gitu ya. Apa jadi semangat gitu Marc Marquez apa gimana gitu ya, ditonton oleh idolanya ya nih Valentino Rossi seperti itu. Yang ketiga itu adalah Marc Marquez. Di sini Marc Marquez sangat bisa membuktikan diri bahwa dia tidak kalah di sirkuit favoritnya Pecco Bagnaia. Dia bisa di praktis yang tidak menentukan, di praktis sebelumnya gitu, di praktis yang tidak menentukan 10 besar ke Kyoto, dia bisa tercepat dan juga selalu masuk 3 besar, dan di praktis yang menentukan ke 10 besar ini dia tetap masuk ke 10 besar. Jadi ini membuktikan kualitas dari seorang Marc Marquez bahwa dia ini bisa kompetitif di sirkuit manapun. Jadi ini juga sebuah hal yang harus diwaspadai oleh Pecco Bagnaia, apalagi di situ ada gurunya gitu, harus ada guru. Jadi Marquez juga bersemangat gitu karena ditonton oleh Valentino Rossi gitu. Jadi seperti apa, padahal kan rivalitas tapi semangat gitu ya, bagaimana gitu. Jadi Marc Marquez juga pastinya tidak akan tinggal diam, dia pastinya akan bangkit karena kemarin dia jatuh di Amerika. Itu sebuah kegagalan, itu sebuah kecerobohan yang sangat tidak diinginkan ya oleh Marc Marquez. Dia ceroboh dan dia kehilangan banyak poin karena untuk Jordan harus konsisten, apalagi walaupun kayak Alex Marquez nih ya. Alex Marquez dia tuh jarang jatuh di MotoGP Thailand gitu ya, pertama seri MotoGP sampai sekarang Alex Marquez masih tetap berada walaupun dia tidak pernah podium 1, tapi dia tidak jatuh, dan itu yang membuktikan yang sekarang yang memimpin klasemen itu adalah Alex Marquez. Jadi Marc Marquez itu kalah sama adiknya yang lebih konsisten. Jadi ya itu kecerobohan dari Marc Marquez sendiri, karena walaupun tidak podium 1, tapi kalau bisa terus menjaga poin, bisa posisi 2 atau 3 terus, itu akan poin akan berimbang. Jadi peluang untuk Jordannya lebih cepat gitu karena konsisten tidak jatuh. Marc Marquez ini jatuh, itu yang menyebabkan dia kehilangan poin banyak, motornya rusak, dan 25 poin itu adalah poin yang sangat banyak di race utamanya MotoGP. Kalau di sprint race kan cuma 15 paling banyak. Kalau di race utama kan 25 poin itu sangat berharga dan jangan sampai lepas. Marc Marquez malah jatuh, dan itu kecerobohan dia. Dan Marc Marquez dia bilangnya dia memang agak tertekan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain, tapi pastinya dia akan bangkit karena dia jangan sampai melakukan kecerobohan yang sama dan dia kehilangan banyak poin. Apalagi dia sudah konsisten di awal musim gitu ya, di awal MotoGP sampai ke Argentina, dan suenya itu di Amerika race utamanya dia terjatuh seperti itu. Ini merupakan data-data yang valid yang saya dapatkan dari MotoGP-nya langsung seperti itu. Mari kita lihat dari posisi 4 sampai posisi 1. Mari kita bahas lengkapnya dari posisi 4 sampai posisi 10 seperti itu. Yang pertama-tama adalah cuacanya 27 Celcius, sekitar memang malam gitu ya praktisnya itu, dan kondisi lintas andrai kelembapan 72% dan ground aspal 32 Celcius. Tadi udah kita bahas dari yang pertama Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, dan Marc Marquez. Dan yang keempat adalah Fabio Di Gia. Di sini Fabio Di Gia juga cukup kompetitif, tapi memang Fabio Di Gia ini kalau memang di praktis ataupun di kualifikasi dia bisa matung starting grid 3 atau 4, tapi setelah spin race ataupun ketika balapan ini Fabio Di Gia ini malah battlenya di posisi 5-6 gitu. Tapi memang gitu ya, si Fabio Di Gia ini juga memakai dikontrak sama tim pabrikannya Ducati, dan dia juga memakai motor yang lebih bagus daripada si Franco Morbidelli gitu ya kayaknya. Dan pastinya Fabio Di Gia akan terus membuktikan diri seperti Franco Morbidelli kalau tidak mau ditendang oleh tim gurunya sendiri VR46. Daripada itu, di sini Di Gia menempati posisi keempat karena memang seperti yang saya bilang, lintasan ini sangat cocok, lintasan sirkuit Losail sangat cocok dengan motor Ducati ya.
Dan yang kelima adalah Alex Marquez. Di sini Alex Marquez memang sempat menjadi yang tercepat ya di praktis di menit 30, menit 20, tapi di 2 menit terakhir praktis gitu ya dia malah selalu terambil posisinya sama Pecco Bagnaia dan juga Franco Morbidelli. Ini kan tidak menentukan, tapi kan nanti yang menentukan mah kualifikasi dan juga sprint race-nya, dan ini cuma seperti gambaran saja gitu ya untuk settingan motor, untuk adaptasi motor seperti apa gitu ya, karena ini gambaran saja dan tidak akan jauh-jauh dari ini hasilnya. Tapi pastinya kalau di race utama beda lagi, biasanya Pecco sama Marquez sepertinya akan nge-push gitu ya, seperti akan karena di Resma pastinya akan nge-push nih ya, seperti Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez seperti itu ya. Karena memang Alex Marquez ini sudah berpengalaman memakai motor Ducati, dia memakai Alex Marquez ini sudah adaptasi dan akhirnya dia bisa menjadi sangat cepat dengan motor Desmosed DC 2024 yang padahal motornya ini memang di bawahnya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, tapi di sini membuktikan bahwa Alex Marquez bisa kompetitif memakai motor yang tidak segacor kakaknya seperti itu ya. Yang keenam adalah Fabio Quartararo. Di sini Quartararo ini kelihatan di sini ya, Quartararo ada di posisi 6 padahal memang progres dari Yamaha ini lagi berkembang Pak, dan ngamuk-ngamuk juga ya Fabio Quartararo kepada tim Yamaha. Dikarenakan Yamaha ini mengembangkan komponen-komponen ataupun kecil-kecilan perombakannya, dan Quartararo minta itu besar-besaran supaya kerasa gitu ya, motor Yamaha ini bisa kencang, bisa menyaingi Ducati. Tapi Quartararo kayak ngelihat tim Yamaha ini malah kayak lebih sibuk ngerjain hal-hal kecil daripada hal-hal yang besar. Jadi Fabio Quartararo marah, apalagi dia sudah rela untuk tetap di Ducati tetap di Yamaha ya, dia tidak pindah karena dia Yamaha menjanjikan kompetitif. Tapi kalau misalnya dalam 2 tahun ini Yamaha masih begini aja, masih bapuk aja gitu ya, apalagi sekarang kalah sama pabrikan Honda, ya pastinya Quartararo akan cabut saja gitu, karena ya gimana gitu, dia masih cukup muda dan harus kompetitif juga ya. Fabio Quartararo ini sayang kalau dia ditempatkan di tim yang bapuk gitu maksudnya tim motor yang tidak kompetitif ya, seperti itu. Dan di sini 7 Pedro Acosta ya. Pedro Acosta di sini memang Pedro Acosta sama-sama gitu ya kayak Fabio Di Gia gitu. Dia kalau di praktis bagus, kalau di kualifikasi bagus, tapi ketika sprint race gitu, ketika balapan melempem juga, kalah gitu sama sama Ducati semua, kalah gitu kalau Pedro Acosta ini. Karena memang Pedro Acosta ini banyak dirumorkan mau gabung ditawari Honda, ditawari Pramac Yamaha, ditawari PR Protisi, jadi rebutan karena memang tim MotoGP itu membutuhkan talenta muda untuk dipoles menjadi seorang juara dunia seperti itu. Dan memang masalahnya motor KTM ini kan udah mau bangkrut gitu, dan juga banyak kendala motornya. Dan yang pertama seperti Yamaha lah gitu, KTM ini motornya banyak bergetarnya dan juga cepat mengalami ban aus gitu. Jadi bannya ini cepat habis gitu ya, maupun motor KTM dan juga motor Yamaha seperti itu. Daripada itulah Pedro Acosta juga disarankan oleh para legenda dan juga para para seniornya gitu ya, lebih baik memang seperti pandit MotoGP gitu. Mereka bilang ya kalau memang sudah tidak betah dan memang keputusannya sudah final, ya lebih baik pindah dari KTM, karena ya itu hak setiap rider untuk bisa pindah ke pabrikan lain, itu hal yang wajar. Jadi jangan ditahan-tahan kalaupun memang Pedro Acosta ini ingin cabut ke tim lain ya, karena memang Pedro Acosta ini termasuk rider berbakat, cuma memang dia kadang banyak omon-omon, dan dia itu tapi bagus sih, maksudnya kayak dia itu ingin meramaikan MotoGP, jangan kayak Martin sama Pecco waktu tahun sebelumnya yang kayak diem-diem aja gitu, nggak ada cyber, nggak ada perang dingin gitu ya. Jadi pengen huru hara dan rusuh gitu kayaknya Pedro Acosta. Tapi kan Pedro Acosta juga harus membuktikan diri dulu baru koar-koar, jadi itu lebih seru gitu maksudnya. Dan yang ke-8 adalah Maverick Viñales. Viñales di sini ya Neng Vina akhirnya kelihatan gitu ya, bisa masuk praktis karena memang sirkuit Qatar ini juga memang termasuk sirkuit yang cocok sama motornya KTM sih, karena di tahun sebelumnya Brad Binder juga bisa podium 2 tuh di race utamanya Qatar di 2024 ya, ketika Pecco yang menang 2024 itu. Dan pastinya di sini KTM ya cukup kompetitif ya. Di sini maksudnya masuk 10 besar praktis untuk masuk ke Q2.
dan menempatkan dua pembalapnya, satelitnya Mau Vinales dan pabrikannya adalah Pedro Acosta seperti itu. Neng Vina di sini masih tetap sabar gitu ya. Dia bilang bahwa dia itu kan di tahun sebelumnya di Aprilia dan dia kayaknya ngambek karena si Massimo Rivola itu CEO-nya Aprilia nggak bilang bahwa akan ada Martin gitu ya di masuk ke Aprilia. Dia ngambek dan pindah ke kubunya KTM gitu, dan dia ingin ambisi menjadi juara podium 1 di 3 pabrikan yang berbeda. Dan Maverick Vinales ini masih susah kayaknya untuk podium 1 di di kubu KTM karena ya motornya masih belum kompetitif dan harus menunggu semua rider jatuh dulu baru Neng Vinales ini baru bisa podium 1 kayaknya gitu. Seperti itu. Jadi sabar aja gitu. Motor KTM mah lebih susah gitu daripada Ducati karena ya jelas Ducati lebih unggul. 9 adalah Fermin Aldoguer. Di sini Aldoguer juga ya, dia ya kadang bagus kadang enggak ya, kadang malah nubruk orang nih si Aldoguer gitu. Kemarin itu kalau nggak salah si Aldoguer di GP Amerika dia nubruk Miguel Oliveira yang menyebabkan Miguel Oliveira itu nggak bisa balapan cedera ya. Aldoguer ini kadang bagus di praktis, tapi kadang kalau balapan battle-nya di posisi 5 ke bawah. Jadi si Aldoguer juga masih adaptasi. Ya wajar lah ya, nama juga rookie gitu. Jadi kalau misalnya langsung gacor mah ya sulit gitu kayaknya gitu ya. Dan yang paling gacor itu kan cuman si itu yang kelihatan cukup bagus kan cuma Ai Ogura yang memang dia rookie of the year lah gitu ya. Dia bisa kompetitif lah gitu di seri pertamanya MotoGP dan kadang masuk 10 besar. Kalau Fermin Aldoguer untuk 5 besar aja dia susah, dia paling battle tuh di posisi 5 ke bawah. Jadi Fermin Aldoguer ya masih adaptasi lah ya di MotoGP dan dia harus lebih banyak belajar sama seniornya yakni Alex Marquez yang terbukti sangat kompetitif gitu ya bersama Ducati. Dan ke-10 adalah Babang Zarco. Di sini bapak-bapak gaul MotoGP, bapak gaul motor gitu ya, balapan sama anak muda gitu ya. Di sini Babang Zarco membuktikan bahwa dia menjadi rider terbaiknya Honda gitu ya untuk tim pabrikannya Honda. Karena di sini Babang Zarco bisa masuk 10 besar dan di seri-seri MotoGP sebelumnya juga dia bisa masuk 10 besar terus. Dan ini membuktikan kualitas dari seorang Babang Zarco dan memang dirumorkan ada gosip yang mengatakan bahwa dia akan masuk ke tim pabrikan. Cuma gengsi aja karena kan Babang Zarco ini memakai kontrak pabrikan, motor pabrikan juga. Jadi kayaknya cuma pindah nama doang dari satelit ke pabrikan. Tapi menurut saya mah ya pindah-pindah aja ke tim pabrikan karena ya layak lah bagi Babang Zarco sebelum dia pensiun ya. Tapi Honda juga lagi mengincar banyak rider, maksudnya lagi mau rombak pembalap di tahun depan gitu ya karena tapi Joan Mir sih masih dipertahankan. Tapi kalau Luca Marini itu bisa digeser tuh kursinya gitu ya sama si Toprak Razgatlioglu sama si Pedro Acosta juga bisa aja gitu ya karena si Luca Marini mah gak kelihatan gitu. Yang lebih bagus itu adalah Babang Zarco dan juga Joan Mir. Jadi untuk Luca Marini ya waspadalah gitu ya, bisa digantikan sama rider. Jadi Honda juga kan lagi berkembang sekarang motornya, bahkan di tes pramusim Honda nggak begitu bagus, tapi ketika race ataupun sprint race ataupun kualifikasi Honda ini kelihatan bagus ya, sangat bagus malah gitu daripada Yamaha yang kadang tesnya bagus gitu, tapi ketika masuk ke seri MotoGP-nya dibapuk jadi jelek gitu Yamaha ini. Jadi ya jelas gitu ya bahwa Honda sekarang mengalami perkembangan. Bahkan di konstruktor saja di penilaian pabrikan MotoGP Honda ini di atasnya Aprilia sama KTM loh. Jadi ya jelas bahwa motor Honda mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam pengembangannya seperti itu ya. Dan yang 11 adalah Alex Rins, ke-12 Luca Marini, ke-13 Joan Mir, ke-14 Brad Binder, ke-15 Ai Ogura, ke-16 Elia Bastianini, 17 Jack Miller, 18 Raul Fernandez, 19 Marco Bezzecchi, 20 Jorge Martin, 21 Alex Fernandez gitu ya, dan 22 Sophia Chandra. Seperti biasa paling buncit adalah Sophia Chandra gitu ya. Dan Jorge Martin yang baru saja comeback di sini, Martin membuktikan bahwa dia dia comeback dan harus ya lebih bisa adaptasi lagi karena kondisinya memang lagi cedera dan dia di pedoknya juga ada dokter pribadinya yang
memang memantau Jorge Martin, karena Martin bilang bahwa dia tidak bisa, si Martin ini bilang bahwa dia bisa balapan comeback tapi tidak tahu bisa menyelesaikan balapan atau tidak. Buktinya memang Martin masih kesulitan ya bersama motor RSGP karena dia baru comeback dan pastinya sulit ya itu, karena harus adaptasi lagi. Dan ya hasilnya di posisi 20-19 itu adalah rekan setimnya Marco Bezzecchi. Jadi kayaknya Martin mah ya untuk podium 1, 2, 3 bahkan masuk ke 10 besar aja untuk sprint race dan kualifikasi aja sih kayaknya susah. Jadi untuk Martin ya sabar-sabar aja gitu maksudnya, harus lebih adaptasi lagi ya. Dan kita pindah ke datanya best particle time. Sini adalah tiap-tiap rider yang sangat cepat di tikungan ataupun turn 1, turn 2, turn 3 dan turn 4. Di sini yang pertama adalah Franco Morbidelli ya. Morbidelli mencatatkan waktu lap time-nya adalah sekitar di 27 menit dan tikungan kedua juga di 29 menit, dan yang ketiga itu adalah Marc Marquez, yang keempat adalah Fabio Quartararo. Jadi memang saling menyalip ya, karena memang otomatis dari posisi 1 ya sampai posisi 3 yang menguasai itu ya rata-rata itu kan ya rata-rata itu yang menguasai adalah ridernya Ducati ya. Satu seperti yang kedua, posisi 2 adalah Alex Marquez di 27 menit, Pecco Bagnaia 29 menit, Alex Marquez lagi 26 menit, terus Pecco Bagnaia lagi. Yang otomatis yang ketiga ini posisi 3 cuma diisi sama Johann Zarco ya. Dan Johann Zarco, Pedro Acosta ya, tahun 2, Pecco lagi, Alex Marquez. Jadi rata-rata ini yang menguasai 1 sampai 3 rata-rata ya rider Ducati semua yang tercepat ya, di lifetime-nya sekitar di 27 menit. Dan pastinya yang pertama itu ya di sini ridernya Franco Morbidelli ya, di 1 menit 50,775 detik dia posisi pertama, karena di lap-lap terakhir memang di praktis mau berakhir dia tercepat ya Morbidelli. Dan kita pindah ke top speednya MotoGP di sirkuit Qatar di praktis gitu ya. Dan yang pertama adalah Maverick Viñales ya. Di sini Viñales mencatatkan waktu gitu ya. Waktunya top speednya adalah 354 km. Ini sangat baru kelihatan nih Viñales, karena dia memang kalau nggak salah masuk ke 10 besar praktis ya, dan dia menjadi yang tercepat. Tapi tidak jaminan ya Viñales walaupun tercepat di top speednya ataupun kecepatan motornya, tapi ketika di tikungan mah kalah gitu. Dan di tikungan itu banyak yang menguasai motor Ducati ya, karena top speed mah biasanya yang menang itu rata-rata KTM. Dan buktinya memang yang kedua aja loh Brad Binder gitu ya. Brad Binder tim pabrikan rekannya Pedro Acosta 354 km juga, tapi malah crash Brad Binder mah, bukannya masuk 10 besar malah crash ya Brad Binder itu. Yang ketiga baru Marc Marquez 351 km. Yang keempat nih Enea Bastianini ini justru yang bakal Enea kalau nggak salah nggak masuk ke 10 besar praktis untuk Kyoto, tapi dia bisa di posisi 4 tuh ya 350 km. Dan kelima adalah Fabio Di Giannantonio, itu adalah 5 besar ya. Fabio Di Gia 356 km. Dan posisi buncit itu adalah Franco Morbidelli justru yang jadi posisi pertama di praktis ketika tikungan Franco Morbidelli yang jadi pertama posisi tercepat di praktis, malah di top speednya dia paling lambat ya, sekitar 343,9 km. Ini pembuktian bahwa seorang Franco Morbidelli walaupun dia tidak cepat di top speed, bahkan dia posisi buncit, tapi ketika di tikungan dia sangat cepat melibas tikungan. Dan ini buktinya gitu ya, Franco Morbidelli terbuncit gitu di top speednya paling belakang gitu ya posisinya, tapi ketika di tikungan dia sangat cepat dan mencatatkan waktu yang sangat bagus dan tercepat, karena sirkuit itu memang banyak tikungan, bukan banyak lurusan. Kalau lurusan mah ya jalan tol gitu. Jadi kalau tikungan tuh harus cepat juga gitu. Jadi itulah yang akan dicatat oleh MotoGP sebagai yang tercepat, bukan lurusan seperti jalan tol. Kalau lurusan mah ya jangan balapan gitu. Semua juga bisa ini mah kalau cepat lurusan mah. Tapi kalau misalnya tikungan kan nggak semua rider bisa cepat dan harus tergantung skill itu mah gitu ya. Dan itu merupakan data MotoGP yang valid dan juga langsung dari MotoGP-nya. Semoga mengerti dan juga semoga sehat-sehat buat kalian semua. Dan itulah informasi selengkapnya ya. Semoga saja bisa menghibur dan juga cukup informatif dari saya.
Dan itu merupakan hasil ataupun data selengkapnya tentang MotoGP dan siapakah yang akan menang di sprint race MotoGP Qatar Losail. Pastinya akan sangat seru, dan pastikan menonton di live reaction Imam GP di live reaction sprint MotoGP Qatar. Oke, pastinya akan sangat seru karena mungkin akan ada gitu ya pertarungan sengit antara Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan juga rider Ducati lainnya seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sehat-sehat buat Kang Mas juga Mas Boy yang keren-keren di sono, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.